Kalau bapak kita sakarat itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena dia sedang berjuang berat dengan setan itu. Dan setan sudah bersumpah, nanti baca surat Sad 79. Ya. Baca surat Sad 79, surat 38 ayat 79. Itu Bapak Ibu, setan itu sudah meminta ke Allah izin. Apa kata setan? Anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, beri saya izin mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah taklim yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 26 sampai 36. Ya, surat 75 ayat 26 sampai 36. Kita akan lihat ya bagaimana makna di balik redaksi dari surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 36. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma izinil masaq. Kita baca sampai situ dulu. Sekali-kali janganlah kalian begitu apabila ruh ya ditarik mencapai kerongkongan, dan dikatakan di hari itu, siapa yang bisa menyembuhkan engkau hari ini? Dan barulah dia yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia. Dan bertautlah betis dengan betis kepada Tuhanmu lah hari ini kamu akan dihalau. Nah, itu artinya ya, surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 dulu. Jadi ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang ya kiamat kecil ya. Kiamat kecil itu berupa kematian yang berlaku pada individu-individu. Kalau kiamat besar itu berlaku pada semesta. Ya, kehancuran semesta. Itu yang disebutkan Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Ya, Az-Zumar 68. Bapak Ibu nanti kalau baca surat Az-Zumar 68, itu kiamat besar itu. Ya. Di Az-Zumar 68, surat 39 ayat 68. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, ketika ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada tiupan namanya as-sur. As-sur itu tiupan sangkakala. Nah, ketika sangkakala itu ditiup, maka kata Allah, semua yang di langit dan yang di bumi itu mati, habis, binasa, tidak tersisa satupun itu. Itu namanya kiamat besar. Nah, adapun kiamat kecil berupa kematian itu dirasakan oleh individu-individu. Nah, ayat yang kita bacakan ini yang akan kita bahas nih, ya, Al-Qiyamah 26 sampai 36 itu kiamat kecil yang dirasakan oleh perorangan tanpa kecuali kita nih, ya, pasti pada waktunya itu, ya, tidak ada kecualinya itu semua. Apa kata Allah? Jangan begitu apabila ruh ditarik
sampai ke kerongkongan. Ini proses mati ya. Jadi kalla itu maknanya rada. Rada itu artinya celaan ya. Ini konteksnya kan orang yang tidak percaya kiamat, tidak percaya hari berbangkit, tidak percaya perhitungan. Itu makanya di ayat 31-nya fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Itu konteksnya itu. Mereka tidak membenarkan ada hari akhirat, tidak percaya ada pembalasan. Ya, mereka mendustakan adanya surga neraka. Maka kata Allah kalla, jangan begitu. Itu namanya rada. Jadi kalau ada sesuatu orang yang menyangkalnya, maka sangkalan balik itu namanya kalla, dipakai kalla. Jangan gitu dong, kira-kira gitu ya kalau bahasa kitanya itu kalla. Ya. Alhaakumut takasur, begitu ya. Kamu lalai ya. Kenapa lalai dalam ya apa? Karena harta, karena anak kamu jadi lalai. Makanya ada kalla saufa ta'lamun. Jangan gitu. Gitu ya. Nanti kamu tahu sendirilah akibat lalaimu. Kira-kira begitu makna kalla. Jadi kata Allah, iza balagatit taraki. Apabila ruh ditarik naik sampai ke kerongkongan. Jadi proses mati itu kata Allah itu ditarik. Itu makanya malaikatnya disebut wan nazi'at karena ditarik. Ditarik tuh. Kenapa ditarik Ibu? Karena tidak mau mati. Ibu mau mati enggak? Enggak kan? Maka ditarik. Kalau mau udah ditarik tuh. Ya, kalau mau udah ditarik tuh. Ditarik itu karena tidak mau, karena banyak manusia yang tidak mau, maka ditarik. Nah, tarikan itu kata Allah itu taraki. Taraki itu dari kata raqa. Raqa itu artinya naik. Naik bahasa Arabnya araqa, yarqa. Makanya nanti di akhirat di depan pintu surga Allah suruh manusia baca Quran balik. Kata Allah, ratil makunta turatil fid dunya. Engkau bacalah Al-Quran yang kau baca di dunia. Warqa. Setiap satu ayat, raqa. Naik. Setiap satu ayat, naik. Surgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca. Kata Nabi begitu tuh. Jadi raqa itu artinya naik. Yarqa. Naik artinya itu. Itu makanya menaikkan jin, menaikkan setan, itu namanya ruqyah. Setan itu turun ke kita, diangkat balik. Mengangkat balik setan itu bahasa Arabnya ruqyah. Ya, ruqyah nama itu, diangkatnya balik. Jadi mati itu Pak Ibu, dia mengalami proses pentahapan yang naik. Kalau naik kan tak capek lah tu. Lambat tu mah, lambat, capek turun. Ya dah. Kalau naik lambat kan? Itu artinya mati kok lambat-lambat. Berangsur-angsur naik. Yang pertama kali merasakan tarikan itu ujung jari kaki kita. Jadi malaikat maut itu datang ke kaki itu. Jadi dari jari kaki itulah dia naik perlahan-lahan. Makanya setiap orang akan sakarat itu, yang menghadapi sakaratul maut itu Ibu, itu bermula dari kaki, dan itu pertama tandanya kakinya dingin. Kalau sudah dingin kakinya, itu tandanya dia sudah menghadapi sakarat. Coba rasuk kaki Ibu lo. Kalau leangek lama dah mah. Tapi kalau dingin kaki Ibu tu tak lama dah tu. Tanda orang mau mati itu kakinya dingin, itu tanda orang mau mati itu. Karena perlahan-lahan tu. Jadi Bapak Ibu naik terus tuh ke betis. Itu makanya nanti waltafatis sak bisak, ketika betis sudah bertemu betis, itu tidak ada lagi gerakan betis, sudah kaku dia. Terus naik, terus ke pinggang, terus ke dada. Nah, batas tenggorokan itu bukan di sana akhir kematian, akhir tarikan di ubun-ubun. Kalla la nasfa'am bin nasiyah. Nah, tarikan terakhir itu di ubun-ubun. Cuman disebutkan tenggorokan karena tenggorokan itu batas pintu taubat dibuka. Karena ada hadis Nabi, kata Nabi,
Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai ke tenggorokannya. Sebenarnya Bapak Ibu, tenggorokan itu bahasa Arabnya hulkum. Nanti baca di Al-Waqiah 83. Ya, surat Al-Waqiah surat 56 83. Ya, 5683. Kata Allah di sana apa? Falaula iza balagatil hulqum. Itu kan? Ingat ketika nyawa kalian ditarik sampai ke hulqum. Hulqum tuh ya ini nih, tenggorokan. Cuman di ayat tadi, di surat Al-Qiyamah tadi, itu proses kematian yang nyawa ditarik sampai ke kerongkongan disebut taraki. Yang artinya naiknya sampai ke kerongkongan itu batas taubat diterima. Itu rahmat Allah tuh Bapak Ibu. Mati kita ndak sekonyong-konyong saja. Ndak. Allah jadikan mati kita bertahap. Kenapa? Ketika orang sudah dicabut nyawanya di kaki, tobat dia ke surga langsung. Sampai lutut bertobat dia, surga langsung. Sampai pinggang bertobat dia, surga langsung. Sampai dada bertobat dia, surga langsung. Bila sudah ke hulkum, tobat, ditutup pintu tobat. Itu makanya baca surat Yunus ayat yang ke-90. Ya, surat Yunus 90. Ya, surat Yunus 10:90. Itu Fir'aun bertobat. Tobat dia. Amantu annahu la ilaha illa allala allazi amanat bihi banu Israel. Itu Fir'aun tuh. Saya beriman, ya, mempercayai Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Tapi tobatnya Fir'aun ditolak. Kenapa? Sudah mencapai kerongkongan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ambo dosa ambo Ustaz dariku mudo dak tanggung banyak, ibadah ndak ado, lah pensiun ku ambo sadar Ustaz. Hanya wapak lah sampai ke kerongkongan tu alun. Alun aman lah. Yang masalahnya kalau udah sampai kerongkongan. Kalau belum sampai kerongkongan ndak apa-apa. Malam yughargir sebelum tobat bisa ada. Tapi kalau sudah ceguk kan ndak ada lagi itu, habis tu. Ya dah. Itu rahasianya kenapa proses mati itu disebut taraki. Taraki itu artinya naik lambat-lambat dia. Karena Allah tunggu tobat dia, mudah-mudahan dia bertobat. Itu kenapa setan turun di hari mati. Nanti baca di surah Asy-Syu'ara 221 222. Ya, surat Asy-Syu'ara 221 222. Kata Allah, hal unabbiukum alaman tanazzalus syayatin. Maukah kalian saya beritahu setan itu turunnya ke siapa? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan akan datang, akan turun kepada para pendosa. Kenapa setan turun ke pendosa? Untuk memastikan dia tidak bertobat sampai nyawanya ke tenggorokan. Kalau dia sempat bertobat, setan kehabisan usaha gagal lah dia. Kan dia misinya menyesatkan manusia. Ternyata manusia menjelang akhir hayat dia bertobat. Setan tidak mau itu terjadi. Maka setan dikawal itu, mengawal habis-habisan tuh orang yang sakarat tuh. Itu makanya orang mati tidak boleh sendiri. Makanya kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun dia membaca la ilaha illallah yang sakarat itu. Kenapa? Setan sedang menuntun dia. Setan menuntun dia tuh. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya nih dengan saya, mungkin Bapak Ibu percaya dengan ucapan saya, semua ucapan saya Bapak Ibu percaya selama ini. Besok di hari mati Ibu, setan datang seperti saya. Seperti saya datangnya. Tapi ajarannya udah nggak seperti dulu Ibu dengar. Udah beda. Tapi Ibu kena percaya ikut juga.
Makanya di hari mati itu banyak manusia celaka. Banyak manusia celaka itu di hari mati itu. Ya, karena setan di puncak usahanya itu mencabut iman itu. Itu makanya tuntun dia baca la ilaha illallah, bacakan Yasin kata Nabi. Itu. Karena mati itu tidak mudah prosesnya. Dia bertahap lambat-lambat. Nah, itu setan berusaha pula tuh mencabut iman tuh. Ya. Tapi kalau dia bertobat, selamatlah dia. Walaupun nyawanya sudah sampai ke dada tarikannya sebelum mencapai kerongkongan. Itu rahmat Allah. Jadi mati itu nanti lambat-lambat tu, Ibu. Makanya nanti Ibu kalau lapak, kalau agak payah bantunya jangan Ibu tinggahan. Iya. Makanya kadang ada ibu-ibu kok payah tu celik-celik jauh saja. Alun. Lalun-lalunnya. Tolong. Tolong. Jadi bapak-bapak tu kalau lekat matinya, tolonglah. Tak boleh sendiri tu ibu. Kau sasik mati ibu. Tu makanya saya nak membolehkan tu dibawa ke ICU tanpa teman tu. Tak boleh. Kerana ICU tu orang lah mati situ tu, mapai mati situ tu. Kalau nak dikawani tak usah. Doktor tu tahunya tu orang kau lekat mati tu. Maka dibawa ke ICU tu kan kesadarannya lah di bawah sekian tu. Secara medis dia mati tu. Kalau nak dikawani jangan. Karena setan menuntun tu di hari itu. Karena mati itu tidak mudah. Kata Nabi kalau diminum air yang ada di atas tanah ini semua tidak cukup menghilangkan dahaga kematian itu. Nah, setan akan datang tu menawari macam-macam janji itu di hari itu. Nah, itu kenapa kata ruh yang ditarik itu diungkapkan dalam bentuk muannas. Balagat at-taraqi. Balagat itu kata kerja. Subjeknya itu damir mustatir namanya, kata ganti hiya. Yang hiya itu maksudnya ar-ruh. At-taraqi itu maf'ulun bih namanya, objek. Begini, ruh secara asal dia laki-laki itu, Ibu. Ruh itu secara asal laki-laki dia katanya. Walaupun kadang-kadang dia boleh dijadikan perempuan. Ruh itu secara asal dia laki-laki. Balagat perempuan itu. Balagat ni perempuan, Bu. Tamati ini tanda perempuan nih. Kalau dia laki-laki, balagha. Kalau balagha dia laki-laki itu. Kalau perempuan dia balagat. Nah, kenapa ruh itu dihukum perempuan padahal dia aslinya laki-laki itu? Coba baca nanti surat Maryam 17. Nanti baca surat Maryam 19 17. Bukti ruh itu laki-laki. Kata Allah di situ, datang ke kamar Maryam ruh. Ya, ruh kami. Bagaimana ruh kami itu? Fatamassalaha basyaran sawiyan. Jadi kata ruh di situ dihukum muzakkar tuh. Makanya fatamassala. Fatamassala ini laki-laki ini. Kalau dia perempuan, fatamassalat. Nah, itu bahasa Arabnya begitu. Kalau dia perempuan, fatamassalat. Kalau dia laki-laki, fatamassala. Berarti ruh itu laki-laki. Kata ruh ya, kata ruh itu laki-laki. Secara asal. Walaupun boleh juga dihukum dengan perempuan, tapi ada kaidahnya. Kalau kata itu boleh laki-laki, boleh perempuan, bila dihukumkan dengan perempuan, maka itu menunjukkan makna dahsyat dan banyak. Kalau dia dihukumkan laki-laki, menunjukkan makna killah, sedikit. Itu begitu, kaidah bahasa ya, saya ulangi. Kalau kata itu dia boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau dipilihkan untuknya bentuk laki-laki, itu menunjukkan makna sedikit, ringan. Laki-laki kan seketik, tidak bisa berkembang biak.
Kalau dihukumkan perempuan, maka menunjukkan makna banyak dan dahsyat. Begitu toh kaidahnya. Makanya kiamat semuanya perempuan. Al-qiyamah. Kiamah itu perempuan tuh ibu. Kalau laki-laki dia qiyam. Haqqah, al-haqqah. Itu perempuan tuh ibu. Kalau laki-laki hakun. Al-qari'ah. Itu perempuan tuh ibu. Kalau laki-laki qari'un. Semua kiamat perempuan. Itu perempuan tuh kiamat, Pak. Semua nama kiamat tuh perempuan. Ya. Al-zalzalah perempuan. Al-qari'ah perempuan. Al-qiyamah perempuan. Al-waqi'ah perempuan. Ya, karena perempuan itu menunjukkan satu makna dahsyat. Kenapa perempuan kiamat dihukum perempuan? Karena dahsyatnya. Atau dia menunjukkan makna banyak. Gitu toh. Begini. Kenapa mati pencabutan ruh dihukum muannas? Balagat, bukan balaghah. Satu, untuk menunjukkan kematian itu berlangsung dalam jumlah yang banyak setiap hari. Pencabutan ruh itu berlangsungnya banyak. Sehari Bapak Ibu, orang mungkin miliaran yang mati sehari itu Ibu. 7 jutaan lah. Sehari. Yang lahir ya sama begitu juga. Yang lahir miliaran, yang mati juga miliaran. Karena yang mati hari-hari itu banyak, maka proses kematian dihukumkan muannas balagat. Beda toh? Yang kedua menunjukkan makna dahsyatnya. Kenapa kematian itu disebut balagat muannas? Karena dahsyat proses mati itu. Mati itu Ibu, keseringan-ringan mati ya. Itu katanya seperti kambing dikuliti hidup-hidup 7 kali lipat itu. Seringan-ringannya mati. Makanya ada satu riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah mati 500 tahun. Dihidupkan Nabi Isa atas izin Allah, berdoa hidup dia. Ditanya, berapa lama kau sudah di sini? Maksudnya berapa lama kau mati? Sudah 500 tahun katanya. Apa yang kau rasakan selama itu? Katanya, sakit mati itu rasanya belum habis. Berarti mati itu sakit tuh Ibu. Karena mati kok puncak semua sakit. Ibu acok sakit tu. Sakit pinggang, sakit paru, ya, sakit lutut. Alun mati lah kan? Ada alun puncaknya mah. Asal puncak mati begitu mah. Tu makok mati kok komplikasi. Tak gitu? Laba kumpul satu penyakit ibu mati begitu. Jadi kalau ibu lelabi penyakit ampek tu tak kalah mole tu. Tapi kalau le dua sakit baru lain lah mole tu mah itu. Nyo komplikasi lah kompleksnya. Lah sadonya jantung lah kanai, paru lah kanai, ginjal lah kanai betul. Itu komplikasi tu. Mati tu. Dan itu akumulasi semua sakit. Jantung sakit, tambah paru sakit, tambah itu hati sakit, tambah ginjal lah sakit sado tu. Berkumpul sado penyakit, ndak puncak sakit begitu tu. Puncak sakit tu. Tu makanya kalau lah puncak sakit, nyo berubah nama lah. Jadi sakaratnya lah. Sakarat itu artinya gula. Bahasa Arab gula tu sukar. Maka jadi bahasa Inggris sugar. Saka bahasa Minangnya. Iya bahasa Arab itu Ibu. Saka tu bahasa Arab tu. Dari sukar tadi. Lah kenapa mati disebut sakarat? Karena inilah puncak sakit. Sakit. Akumulasi puncaknya. Hanyalah berubah manis lah Ibu. Lah terasa manis mati tu. Karena lah puncaknya tu. Nya gitu loh Ibu, hukum alam itu Allah ciptakan. Nya kalau lah sampai ke puncaknya, nya berubah kebalikkannya lah. Ibu misalnya sakit pahit. Nya manis begitu. Coba ndak percaya. Manis, puncak manis tu pahit tu pakai induk gula tu pahit. Induk gula tu pahit tak? Pahit karena puncak manis tu. Begitu pula Ibu kalau tertawa bahagia, nanti menangis sendiri tu. Karena puncak tawa tu tangisan.
Ndak taluk galak le dek saking bahagianya, ndak tagalaan le air mata tepai le itu mah. Ah tu tandalah puncak bahagia kalau menangis tu Pak. Iyalah. Ibu ketika lahir anak dulu kan, ya kan, payah pas anak lahir itu lata palu anak tu tepai mata ibu nak. Ndak galak ibu lah kan, menangis, tapi tangi tu puncak galak. Betul lah tangi, nangi, puncak tangi tu juga galak surang sele tu. Ya, orang galak-galak surang tu lah dah tangi habis. Ibu kalau mulai galak-galak surang tu lah bahagia tu, tak boleh tu. Lah habis tangis tu, tak boleh tangis tu. Ah begitulah. Jadi sakit, puncak sakit, sakarat. Berubahnya jadi manis itu. Tak terasa sakit itu. Gitu. Nah, tapi begitulah proses kematian yang akan kita alami, yang namanya disebut taraki. Dan kenapa dia dimuannaskan balaghat bukan balagha, untuk menunjukkan banyaknya proses itu terjadi hari-hari. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca di Al-Qadar, malaikat turun malam Qadar kan? Bagaimana turunnya malaikat di malam Qadar? Tanazzalul malaikah. Tanazzalu al-malaikah, ya. Jadi di malam Qadar turun malaikat tanazzalu. Ini dia Qadar nih. Coba baca nanti Fusilat 30. Surat 41 30. Ketika orang beriman mati, turun malaikat. Cuman turunnya malaikat itu bahasanya tatanazzalu. Bacalah. Ya. Tatanazzalul malaikah. Ya. Kalau tadi malam Qadar tanazzalu, turun malaikatnya tanazzalu. Kalau matinya orang beriman, turunnya malaikatnya tatanazzalu, berlebih hurufnya. Kalau tanazzalu berkurang hurufnya. Tanazzalu. Kalau di Fusilat tatanazzalu, berlebih ada hurufnya. Banyak tu. Bakok jadi banyak hurufnya turun malaikat ketika orang beriman mati, karena orang beriman tu mati banyak tiap hari. Maka malaikat turunnya ramai tiap hari itu. Dan kalau malam Qadar, semalam itu saja. Itu pun tak semua malaikat turun. Ada yang dapat izin biizni rabbihim, harus ada izin lah. Jadi malaikat yang turun malam Qadar tu ada SPPD, tak SPPD tak dapat turun lah. Iya. Makanya tanazzalu dikurangi hurufnya. Kalau yang di Fusilat tatanazzalu, banyak hurufnya, menunjukkan di proses mati orang beriman tu malaikat ramai turun. Jadi ibu nanti kalau mati tu ramai malaikat turun tu untuk menghibur kita. Cuma yang lain tak lihat, kita aja yang lihat. Ya, karena yang melihat di waktu mati itu bukan lagi mata ini, tapi namanya mata basirah. Nanti baca surat Qaf, ya, surat Qaf ayat yang ke-22. Surat 50 ayat 22. Ya, Qaf. Surat Qaf ayat 22. Kata Allah, ketika sakratul maut datang, fakashafna anka ghita'aka. Di hari itu dibukakan Allah semua yang ditutupinya. Sekarang banyak yang ditutupi Allah Bapak Ibu. Kita tidak bisa lihat jin, malaikat tidak dilihat, pahala tidak dilihat, surga neraka tidak dilihat, alam barzah tidak tampak. Itu namanya ghita', ditutup. Tapi di saat sakarat dibuka. Maka kata Allah, fabasarukal yaumal hadid. Pada hari itu penglihatanmu tajam. Penglihatan itu basar, bukan mata lagi, basar. Nanti Bapak Ibu di hari mati itu akan melihat malaikat turun. Nampak malaikat turun. Sekarang tak tampak karena belum mati. Sebab kalau laka mati itu tampakan sadonya ibu tak bisa bercerita lagi, mulutlah dikunci, kakilah dikunci, tanganlah dikunci, tak akan bisa bercerita lagi. Dan ibu tak ada kesempatan memperbaiki amal lagi. Kalau sekarang ditampakkan malaikat maut, ibu segera beribadah. Kok nampaklah malaikat maut menciguk-ciguk di pintu rumah ibu, ambo yakin ibu ambil sajadah langsung tu mah. Percayalah. Padahal malaikat maut tu sudah megang-megang ibu. Ibu sudah dipegang, oh beko ya, habis zuhur ya. Dah dikasih tahu tu. Ya.
Udah diikuti, cuma malaikat maut itu digitok namanya, ditutupi Allah dulu supaya hidup kita jadi normal. Saya yakin tuh ibu, kalau nampak malaikat maut duduk-duduk di bungkuk pagar ibu, dan nunggu-nunggu ibu taubat langsung tuh, saleh langsung tuh. Percayalah kamu. Nggak usah lah malaikat maut ibu. Sekarang ibu lagi kasih tahu juga deh dokter lah, dokter. Bu, menurut hitungan ilmu ibu ya, secara medis ibu mungkin hari Rabu besok tak ada lagi. Mati. Ambo yakin ibu tahajud tiap malam tu. Baca Quran khatam tiap hari tu. Berzikir entah berapa banyaknya ikut tu. Makanlah kedak le tu. Lalu lah tak satu le tu. Sampai hari Rabu besok. Nah itu. Itu rahasianya Allah tutup. Tapi waktu malaikat maut datang mencabut, dibuka fakashafna, dibuka. Yang melihat di hari itu kata Allah basar, fabasaru kal yauma hadid. Di hari itu basarmu sangat tajam. Sekarang tak dilihat kan ibu? Kalau dilihat kan masya Allah, kok nampak lah bapak ibu lah. Tak usahlah nampak surga, pahala saya nampak lah. Kok nampak lah pahala pengajian kini tu yang di luar tu yang duduk-duduk di tepi pantai tu masuk ke masjid saya. Iya. Untung pahala mendengar ceramah tak nampak sehingga ibu-ibu bisa menjunjung nyanda-nyanda. Tu untungnya tu mah. Kalau nampak pahala tagak saya dengar ceramah ni tak demek dah. Dah. Untunglah tak nampak sehingga ada yang lalai itu, makanya laqad kunta fi ghaflatin an haza. Kenapa kamu banyak lalai kata Allah? Karena belum disingkapkan yang gaib itu. Kalau disingkapkan yang gaib, semua orang pasti saleh ibu. Pasti tak ada orang ingin dunia lagi tu. Ibu kalau nampaklah pahala tu, tak kado kau beli baju rancak, kau beli auto, kau beli rumah, tak takana tu ibu. Tak takana. Ya. Ibu ala kadar situ, makan bela tempe tahu saya, baju bela sekali sehari saya, bercuci, pakai balik. Ibu tak akan memikirkan dunia. Kalau nampak akhirat itu. Cuman tak dicampakkan Allah. Nanti di hari sakarat itu. Termasuk malaikat nampak oleh kita. Makanya di hari kematian orang beriman, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat turun di hari itu. Nah, itu kenapa balagat ya, mu'annas, menunjukkan makna banyak dan dahsyatnya kematian itu. Mati itu dahsyat Bapak Ibu. Makanya Nabi berdoa ketika sakarat, wah sakarat kata Nabi. Duhai beratnya beban ini, beratnya prosesnya. Maka Nabi diceritakan sampai urat leher beliau itu keluar bengkak, sampai berkeringat Nabi, sampai minta air diusapkan ke wajah beliau. Sampai Nabi minta disiwakkan oleh Aisyah, Aisyah tolong siwakkan saya. Berat mati itu. Makanya Nabi itu di pangkuan Aisyah itu minta disiwakkan, nampak oleh itu diminta ke saudaranya tu. Ya, saudara Aisyah. Siapa? Ya saya lupa namanya, Muhammad atau Abdullah. Minta siwak tu, digigit oleh Aisyah siwaknya, lalu disiwakkan Nabi. Makanya kata Aisyah ketika Nabi wafat, air ludah saya dan ludah Nabi itu bersatu. Ya karena digigit dulu. Baru diusapkan ke Nabi itu. Dan siwak itu ibu sunnah menjelang kematian itu, untuk mempermudah proses sakarat itu Nabi bersiwak. Iya, sunnahnya tu ibu. Makanya ibu-ibu balik-baliklah siwak leh. Iya apa aku dah kalamu lah aku ibu. Asa-asa anggap apa tu siwakan cepet. Apa jam berang aku di siwakan ibu. Kau suruh capek mati dah kalau kau siwak kena ada ya. Jadi memang siwak itu sunnah. Jadi proses mati itu tak bisa dipercepat, dipermudah tu bisa. Dipermudah tu salah satunya ya dengan bersiwak, dengan membacakan Yasin kepada dia, termasuk mengusapkan air ke wajahnya. Ya, maka Nabi mengajarkan doa tu ibu. Setiap hari bacalah doa ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tu ada disebutkan 15 kali setiap hari. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tu baca 15 kali setiap hari itu. Jalan mati mudah tu doanya itu. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tu doanya ibu ya. Allahumma barik li. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut.
Itu di kitab Ihya Ulumuddin itu ada dalam bab zikrul maut itu ada disebutkan itu doa yang diajarkan Nabi. 15 kali sehari kata. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'da al mauti. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah saya dalam proses kematian saya dan setelah proses kematian saya. Itu doanya begitu tuh. Tiap hari baca, kata Nabi. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Fima ba'dal maut itu setelah matinya. Kalau fil maut dalam proses matinya. Ini baca, kata Nabi itu 15 kali baca setiap hari. Ya, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Kalau 15 kali ibu semayang 5 kali sehari kuah. Tiuk sudah semayang 3 kali saja. 3 kali 5 malih tu. Mati dah leh. Man. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nah, ha? Yo maku ibu semangat mak baca doa kan dah terasa dak kelama ni. Kalau dia muda-muda jangan antuk sebaru alu lain lama lain dia selalu je dah. Aku ibu ku semangat minta doa aku dah terasa. Lah tu sebentar ke dokter. Ya tu. Ibu kalau lacok ke dokter check up apa check apa nama itu ya. Ya, itu tanda lah dak kelama itu. Ya. Sedangkan tak sakit selama mati, ya, apa lagi lacuk sakit. Artinya, ya Allah berkahi saya dalam proses mati saya dan setelah mati saya. Itu doanya itu. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ibu baca saja nih. Pokoknya ibu mau dicicil boleh, mau sekaligus boleh. Pokoknya kata Nabi 15 kali baca sehari. Begitu. Ya, disebutkan. Ya, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya. Ya, pokoknya ibu baca saja leh. Ya, kalau lah itu tadi tu. Ibu kan kadang-kadang lah tanpa sadar lah menyadari ibu tak kalamu itu. Lah tanpa sadar kadang kecil awak. Tak kalamu tidak dileka. Itulah ibu lah sadar. Kalau apa ibu acara misalnya kumpul-kumpul reuni bagai atau bertanya mah si anu leh duit jonya leh dah tu. Lah mati. Si anu lah mati jo. Dia tu. Si anu tu lah mati jo. Tu barat tinggal leh buat sedua leh jadi. Ndak kalamu leh tu ya. Nah, jadi itu ya. At-Taraki tadi ya. Baik. Kita lanjut ayat yang kedua ya, ayat yang ke-27-nya. Kata Allah, wa qila man raqa. Di hari nyawanya dicabut, maka ada yang bertanya, tak tahu siapa yang bertanya nih. Tiba-tiba kita mendengar suara. Tak disebutkan suara siapakah itu. Qila itu namanya majhul. Ya, wakila manraq. Jadi di situ kila. Kila tu ada suara yang berkata yang kita tidak kenal ini suara siapa ini. Tiba-tiba ada suara yang berteriak saat nyawa kita ditarik. Dan kita sudah merasakan tu ibu. Kalau dah ditarik tu ibu lah hakul yakin ke mati tu. Sekarang ibu yakin mati kan? Cuman belum hakul yakin. Nyo ilmu ko ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin semua kita sekarang yakin mati. Tak ada yang ragu, namanya ilmul yakin. Kalau lah nampak malaikat maut datang, itu namanya ainul yakin. Lah nampak ainul yakin. Kalau lah nyelu nyawa ibu lah taraso tarikannya hakul yakin.
Nah, ketika itu ada suara yang kita dengar yang kita tidak tahu siapa ini punya suara. Suara itu berteriak ke telinga kita. Man raq. Carilah dokter yang bisa menyembuhkan engkau, katanya. Itu ada suara yang kita dengar di hari kita dicabut nyawa kita. Carilah rumah sakit yang paling canggih, katanya. Carilah. Siapakah orang yang bisa menyembuhkan engkau hari ini dari sakit mati? Siapa? Carilah. Itu kenapa saya katakan, kalau sudah berlangsung proses sakarat, sehebat apapun dokter tidak akan bisa menolong. Secanggih apapun rumah sakit tidak akan bisa menghentikan prosesnya. Maka di hari itu yang perlu ditolong imannya, fisiknya sudah selesai. Makanya bawa ke rumah sakit canggih pun tidak akan tertolong juga. Cari tim dokter yang paling hebat pun tidak akan tertolong juga. Karena ada suara yang berteriak ketika itu, carilah dokter yang paling canggih, katanya. Kalau ada yang bisa menyembuhkan engkau hari ini, silahkan. Rak itu dari kata ruqyah tadi. Siapa yang mengangkat penyakit engkau ruqyah? Siapa yang akan mengangkat sakitmu? Berarti mati itu sakit. Makanya rakin, sakit, mengangkat penyakit. Ada enggak? Enggak ada. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah mulai sakarat, itu tidak perlu juga dibawa ke rumah sakit yang mewah-mewah. Itu apa? Ya prosesnya proses normal saja. Saya punya guru Bapak Ibu, guru bahasa Arab. Beliau meninggal di rumah sakit itu, Semen Padang, SPH. Jadi ketika beliau hendak meninggal, beliau tahu kalau beliau itu akan meninggal, tahu beliau. Lalu beliau bilang sama dokter, boleh enggak saya meninggal di kamar ini? Pokoknya nanti kalau saya sudah menghadapi sakarat, jangan dibawa saya ke ICU ya. Minta izin dia ke dokter itu. Kata dokter dibolehkan. Boleh ibu kalau mau di sini boleh. Tak akan kami bawa ke ICU. Dan beliau bilang sama keluarga beliau, nanti kalau saya sudah tidak sadar, tolong bacakan saya Yasin dan ajarkan la ilaha illallah. Baik, ditungguin. Dan meninggal itu memang tidak diajarkan, beliau baca sendiri waktu sampai meninggal itu. Tapi artinya beliau tahu bahwa proses sakarat itu kita akan menghadapinya dan terasa. Dan tidak perlu lagi tolong dokter. Dokter tidak bisa menolong. Dokter pun tahu dia tidak bisa menolong. Cuman SOP saja itu. SOP-nya begitu. Karena Allah sudah, itu ada suara yang berteriak tuh. Carilah dokter yang paling canggih. Kata suara itu, carilah. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita di hari itu. Maka ini pentingnya kita punya anak turun yang saleh, yang mengerti agama, mengerti tugas dia. Saya pernah ada ke rumah sakit. Ini ibunya sudah sakarat, sudah oksigen tabungnya apa itu, pakai apa itu, ke hidung itu. Itu anaknya main HP di teras. Kawan saya dipanggil, Bu, ini siapa yang punya ibu nih? Kami. Ini ibu bapak ini sedang sakarat, bantu dia, bacalah Yasin, bacakan la ilaha illallah. Kadang ada anak-anak ni tak paham tugasnya ibu. Apanya ibunya sakarat, bukan ditolongnya, videoan sampai mati. Apa gunanya divideokan itu? Tak ada gunanya itu. Makanya Allah katakan, man raqa. Carilah. Kalau ada dokter, carilah. Tak bakal ada. Karena itu sudah. Maka kata Allah, wal taffatis saqu bisaq. Begitu ya. Gitu, wazanna annahul firaq. Nah, wazanna annahu al-firaq. Barulah di hari ketika mendengar suara tadi, manusia itu yakin inilah saat berpisah dengan dunia. Sekarang ibu percaya kita mati, tapi belum yakin. Kapan yakinnya? Ketika terdengar suara tadi. Ada enggak yang bisa menyembuhkan kau hari ini? Carilah dokternya. Barulah di hari itu kita yakin inilah firaq. Saatnya kita berpisah dengan dunia. Karena itu Bapak Ibu, ketika manusia ditarik nyawanya itu, nanti baca di Al-Munafikun ayat 10. Ya, Al-Munafikun ayat 10 baca. Ketika manusia didatangi kematian, sakarat sudah berlangsung,
Manusia minta tangguh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tundalah sebentar. Tundalah sebentar. Jangan matikan dulu, tambahlah agak 5 menit saja, 10 menit sajalah tambah. Tak perlu sehari 2 hari. Ajalin qarib, sedikit. Untuk apa? Fa'as-saddaqah. Bukan atas-saddaqah. As-saddaqah. Sodnya ditabolkan, dalnya didobolkan. Aslinya atas-saddaq menjadi as-saddaq. Apa maknanya? Saya akan bersedekah semua harta saya, dan saya cari lagi sebanyak itu, saya sedekahkan lagi. Makanya dimudaafkan hurufnya 2 kali lipat. Harusnya atas sadaqah, tapi menjadi as-saddaq. Sekarang kita berhitung, Ibu. Berhitung. Ya. Kalau waktu akan mati tidak ada berhitung lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu akan berpisah dengan dunia. Sekarang kita berhitung karena kita masih mencintainya, kita masih merasa bersamanya. Kalau sudah mau ditinggalkan, semua akan kita berikan. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi, bersedekahlah sebelum nyawa mencapai kerongkongan. Kalau kamu sudah sakarat, jangan sedekah lagi. Jangan dibagi lagi. Tidak dibagi pun orang tinggal pasti membaginya. Makanya sedekah yang paling dicintai Allah kapan? Wa anta sahihun, bersedekahlah ketika sehat. Ketika sehat yang paling dicintai Allah. Kalau lo sakit, lai banilai tapi lah ketik nilai sedekah dulu. Bakok ketik nilai sedekah ketika sakit. Karena lah sakit, kau tak pagunuh harta lai. Ibu kok sakit, dak ada gunu amih banyak dulu tu. Dak ada gunu otor rancak tu kalau lah sakit itu. Tu maka orang sakit lah rajin masyarakat kerana dak ada pagunuh harta lai. Awak makok baragi itu kan kerana dak pada so pagunuh itu. Enak? Dan kikir datang ke waktu sehat. Makanya di hari mati itu manusia ingin memberikan semua harta karena dia sudah yakin akan berpisah dengan dunia. Wazanna annahul firaq. Dia yakin inilah hari kita berpisah dengan dunia. Nah, karena sudah tampak semua, sorga sudah tampak, neraka sudah tampak. Makanya Bapak Ibu nanti yang sudah diperlihatkan sorga nanti di hari kiamat tak canggung lagi menuju sorga, karena sorganya sudah tahu sendiri. Karena di waktu mati sudah tampak nih sorganya. Ya, nanti baca di surat Muhammad ayat yang ke-6 itu. Ya, surat Muhammad ayat yang ke-6. Mereka masuk sorga, sorga yang mana? Arrafahalahum. Sorga yang sudah diperkenalkan ke mereka di hari mati mereka. Ibu-ibu nanti di hari mati lihat sorga. Ya pastilah, karena janji Allah begitu. Syaratnya dia beriman dan istiqamah. Ya itu syaratnya tuh. Kalau tidak beriman, tidak. Orang beriman maka turun malaikat tadi, lihatkan surganya. Tuh. Di hari mati dibuka tuh, makanya di surat Qaf 22 tadi. Fakashafna, dibuka Allah semua. Surga ditutup sekarang, di hari mati dibuka. Ibu, semua orang beriman. Semua orang beriman dilihatkan surga itu di Fusilat 30 tadi itu. Ya, surat Fusilat 30 ini. Semua orang beriman itu melihat surga di hari mati. Iya. Tak percaya ibu nantilah. Jadi sini. Kalau dia calon ahlu surga, kalau calon ahlu neraka itu enggak. Tentu yang diperlihatkan kalau itu dia punya rumah di sana. Orang tak punya rumah di sana mau dilihatkan apa? Buktinya siapa? Itu istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu diperlihatkan surganya sebelum matinya. Sebagaimana Khadijah diperlihatkan surganya sebelum matinya. Itu hadis Muslim itu. Khadijah menjelang mati, turunlah Jibril. Kata Jibril ke Nabi Muhammad, izinkan saya menyampaikan salam Tuhan kepada Khadijah.
Dan saya ingin memperlihatkan sorga kepadanya min qasab, dari permata hitam, la nasaba fiha wala sahba. Sejak hari ini Khadijah tidak akan capek dan tidak akan lelah lagi, kata Jibril. Kerana Khadijah itu ibu, sejak menikah dengan Nabi, sejak Nabi jadi Rasul lah, yang ada tu hanya capek, lelah. Sampai Khadijah tu matinya kurus kering badannya. Kenapa? Karena dibaikot habis-habisan 3 tahun. Kadang makan tulang onta yang ditumbuk-tumbuk. Itu Khadijah tu begitu ibu. Setia, Nabi dibaikot, tidak ada orang yang mau transaksi dengan kita, dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Tidak ada yang jual beli dengan kita. Itu Khadijah setia di masa-masa sulit Nabi 3 tahun tu ibu. Berat itu Khadijah tu hidupnya itu. Maka kata Jibril, la nasaba fiha, dia tidak akan capek lagi. La sahbah, tidak akan lelah lagi. Karena saya perlihatkan surga kepadanya di hari matinya. Iya. Karena Khadijah tu setia ke Nabi itu ibu. Ketika sulit, makanya sering saya katakan tu, kan uji seorang istri itu setia tidak setianya ketika suaminya susah. Ibu sayang ke kami kalau tabah saku-saku kami. Kalau mulai tipih, itu lah mulai tipi lo sayang ibu tu. Apalagi kalau ndak ada leh. Ya kan, ndak seketik ibu ko musi suami nak do penghasilan dia. Makanya apa-apa yang lapis ko lacuk kena serengeh di ibu ko. Ndak cok dulu piti dapat banyaknya lah tu. Kami kapai kamar aja lah. Itu persoalan tontok dia terima. Saya keadaan sampai mati tu ya. Tapi begitulah. Ya, Khadijah tu kenapa dia perlihatkan surga di pagi hari matinya? Karena dia capek dan lelah mendampingi Nabi. Seperti halnya istri Fir'aun, capek menghadapi suami Fir'aun. Lelah dia. Karena tapi dia beriman, dia percaya janji Allah. Karena dia beriman, itulah diperlihatkan surga di hari mati orang itu. Nah sama orang yang beriman melihat surga, iya kalau dia memang mati dalam keadaan beriman dan calon ahli surga. Makanya surganya yang sudah diperkenalkan ke mereka. Tulis surat Muhammad yang ke-6 tadi. Ya. Karena di hari itu dibukakan semua yang tampak, semua yang ditutupi, namanya ghita. Jadi ibu kalau ingin lihat surga, sabarlah dulu, pasti waktunya datang itu, pastilah ya. Apalagi kalau ibu matinya di tempat-tempat yang baik, sudah pasti itu. Kalau ibu mati sedang mendengar pengajian gini, pasti surga. Ya makanya ibu berdoalah kalau mati, ya Allah, matilah sedang dengar pengajian. Ada orang-orang tertentu yang dipilih Allah mati di tempat-tempat yang baik, dalam keadaan yang baik. Itu seperti Ustaz Yahya Waloni itu. Itu Yahya Waloni itu ibu sempurna matinya itu ibu. Mati di hari Jumat. Yang mati di hari Jumat saja sudah selamat dari fitnah kubur, kata Nabi. Mati di hari Lebaran, yang dosa 2 tahun diampuni setelah Arafah. Ya. Mati dalam keadaan suci karena dia di mimbar sedang berkhutbah. Di masjid lagi. Gitu. Sempurna tu ibu mati dia tu. Maka ibu berdoa pula lah. Maka cocoklah duduk di pengajian ke. Ya, mana tahu Bapak Ibu salah satu ditarik waktu kita duduk di sini. Iya. Karena gini ibu, manusia itu akan mati di tempat dia biasa, di amal yang dia biasa. Itu hukumnya begitu tuh. Ada enggak orang mati di lokalisasi? Ada. Karena dia ke sana terus. Ada enggak orang mati di hotel dengan pelacur? Ada, karena memang itu hobinya di sana. Mati di sana. Ada yang mati di meja judi, ada yang mati sedang megang minuman karena hobinya itu mati di sana. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita akan mati pada amal yang biasa, pada tempat yang biasa. Gitu. Nah, berikutnya kita sampai 29 aja, ayat 30 sampai 36 nanti kita lanjut. Wal taffatis saqu bis-saq. Ketika betis sudah bertemu betis. Ada yang memahami secara harfiah, maksudnya betis itu kaku sudah. Karena orang kalau menghadapi mati tidak kaku badannya. Itu namanya bertaut betis dengan betis. Tetapi sebagian memahami bertaut betis dengan betis itu bukan betis fisik. Orang Arab dulu Bapak Ibu untuk menyebut
Takut dan panik itu bahasanya betis. Sama kita, kalau takui biasanya yang dipakai itu bibir. Hitam bibirnya. Ayo, bibir kan? Jadi rasa takut itu diwakilkan je bibir atau kaki. Barayi kaki dia. Barayi kaki itu bukan kaki barayi itu. Rasa ngeri. Tapi diwakilkan dengan sebutan anggota tertentu. Orang Arab dulu begitu. Kalau merasakan takut disebut betis. Gugup betis. Kenapa disebut waltafatis sak bisak? Artinya kematian itu membuat semua orang panik dan gugup. Semua orang Bapak Ibu akan menghadapi kepanikan. Panik. Yo sabana panik dengan kematian itu Ibu. Itu kenapa proses tersebut bertaut betis dengan betis. Panik. Gugup. Gini. Ibu kalau nampak air lawi kini kok mengajar awak. Panik tak? Lah panik lah. Ibu kalau lah berhadapan dengan keadaan-keadaan begitu yang kematian apanya, ujungnya, ibu tidak akan memikirkan lagi kondisi yang normal tu. Panik. Ibu ada lubang ko 1 meter. Ibu dah taluk kan lompat lubang dulu tu. Tak kata taluk lah tu. Tapi ibu dikajar harimau. Itu tak nampak lubang tu di ibu itu. Hilang langsung lubang tu mah. Lompat ke tu mah. Ya tak? Kena panik. Orang kalau panik ke ibu mana tak tentu akal sehat tak berjalan leh. Ya panik. Itu ya. Makanya ada cerita Pak Ibu ya. Cerita. Dia ada orang ko nyo pesta ulang tahun. Diundang kawan-kawannya. Alah sudah pesta, nyo ajaklah ke belakang rumahnya tu ada kolam renang di situ. Ada buaya kalau di kolam tu. Keceknya ke kawan-kawannya, sia yang taluk beranang melawan buaya ko hanya. Dan lagi PT 1M. Dah? Tak ada yang taluk beranang je buaya ko lebo. Ada taluk lah. Untuk sesadanya. Tiba-tiba ada melompat ke kolam tu surang. Beranang ni ibu sekancang-kancangnya beranang. Kalah buaya ko dinyo. Kalah buaya ko dinyo. Padahal tak pandai beranang lah. Kalah buaya ko dinyo. Tiba di ujung lah sasak angok kan. Kecik kawan ni. PT 1 miliar ko kamu bagi cash atau kamu transfer seh. Keciknya jangan dia gila Nadia tu lain. Lepas tu cari siapa menunduan dan kiranya masuk kolam tu menunduan dari ibu. Baka bisanya mengalahkan buaya pada mati. Nak betul. Jadi orang kalau berhadapan jo kematian panik orang dinyo. Sehingga hal-hal yang normal ndak takana ibu. Jangan ibu fikir orang kalau laka mati takana anak dinyo. Ndak. Takana dinyo harato ndak. Ndak ada yang takana dinyo ci ala lagi. Kenyalah panik, akalnya ndak berjalan lagi. Tu makanya mabuk namanya ibu. Ada orang nampak kan ada lenga-lenga sok kida menjalang mati tu, nyo mencari-cari anaknya. Ndak ada ke tu? Ada tu. Ndak takana ke anak, ndak tak fikir ke isteri dia tu. Tu. Nyolah panik. Cubalah ibu ndak percaya. Misalnya dia Pak, awak naik pesawat Pak. Naik pesawat kau, goncang-goncang pesawat kau Pak. Ada cewek seksi dah kayak awak Pak. Ndak katakan cewek seksi kalau ada Pak. Ada itu. Ada Pak. Karena kalau tak berjalan lah, awak lah panik lah hilang. Makanya sakarat namanya mabuk adanya. Ya dah. Jadi ketika kau mati tu jangan berfikir orang kan normal berfikir ketika mati tu. Ndak akan berfikir tu harta, ndak mobil, ndak ada satu pun tu. Sama juga ibu kini bawa mobil begini. Datang tsunami kini auto ibu pecampak saja mah. Ndak katakan auto di ibu itu. Karena kalau lah hilang ibu ketika berhadapan dengan kematian tu. Ndak ada yang normal lagi manusia tu. Nah, itu maksudnya waltafatis sak bisak. Betis bertemu betis itu keadaan yang sangat panik dan mengguncang manusia. Ngeri bu kalau kematian tu. Ya cuman ini kan normal untuk general umum. Kalau kasus-kasus ada yang mati itu nikmat dan indah, ada. Makanya Yahya Walun itu berdoa, ya Allah kapan lagi saya engkau panggil. Karena dia merasakan mati itu kenikmatan.
Dan Allah akan datangkan mati yang nikmat untuk orang seperti itu. Tapi secara umum kematian itu berlaku keras, sakit. Makanya Nabi itu gini, Nabi itu diceritakan matinya susah. Bukan Nabi tidak bisa matinya enak, cuma Nabi ingin merasakan apa yang dirasakan kebanyakan umat. Nabi ingin merasakan apa yang dirasakan banyaknya umatnya. Kalau Nabi minta mati lembut, paling lembut mati Nabi itu. Tapi Nabi begitu keras matinya. Sampai Nabi minta disiwak, sampai mengusap mukanya dengan air, sampai berdoa, Allahumma hawin alayya sakratul maut, mudahkan mabuk mati. Tapi memang begitu. Ya, proses mati yang secara umum itu. Ya. Nah, itu maksudnya betis bertemu betis. Ya, bukan betis maksudnya fisik itu. Gugup, takut, panik. Itu makanya nanti di hari kiamat juga panik orang kan. Nanti baca surah Al-Had. Ya, surah Al-Had ayat 1 dan 2. Ketika goncangan kiamat datang, ibu-ibu yang melahirkan anak, yang menyusukan anak, dia tidak tahu anaknya tinggal di mana. Ibu-ibu yang sedang hamil tua, tidak sadar anaknya tercecer di mana. Karena panik. Kenapa? Wataran nasa sukara. Karena engkau lihat manusia di hari itu semuanya panik, sukara. Kiamat besar panik, kiamat kecil panik. Kita akan menghadapi hari itu, Ibu. Hari panik itu. Makanya Bapak Ibu, Allah kasih informasi kita tentang hari-hari itu supaya kita bersiap, ya, supaya kita bersiap menghadapi hari itu, ya. Akan ada hari itu kita hadapi. Nah, supaya mudah prosesnya, ada jalannya, maka dikasih tuntunan, ya. Begitu. Itu baru sampai ayat yang ke-329 ya. Ini sampai 36. Nanti di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan Ibu. Waalaikumsalam. Kalau bapak kita sakarat itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena dia sedang berjuang berat dengan setan itu. Dan setan sudah bersumpah, nanti baca surat Sad 79. Ya. Baca surat Sad 79, surat 38 ayat 79. Itu Bapak Ibu, setan itu sudah meminta ke Allah izin. Apa kata setan? Anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, beri saya izin mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Bukan sampai mati Bapak Ibu, sampai hari berbangkit. Jangan dikira setan tuh sudah ongkang-ongkang kaki, istirahat, pensiun, tidak ada cerita tuh. Justru di hari kematian tuh puncaknya tuh Ibu. Tugas kita lah memberikan backingan kepada yang akan mati itu dengan talqin tadi. Itu yang saya katakan. Utsman bin Affan dilarang Nabi ikut perang Badar. Padahal perang Badar itu tidak banyak kita butuh laki-laki. Utsman dilarang karena istrinya Ruqayyah sedang sakit berat. Makanya pas perang Badar itu Ruqayyah meninggal dunia. Karena tidak boleh orang mati tanpa pendamping. Peraturannya. Nah itu. Kecuali ibu boleh banyak jual anak-anak di rumah, anak cucu di rumah. Tapi jangan sorang-sorang ibu di rumah. Tiba-tiba mati pakok ada nolong ibu lah. Iya penting tu ibu. Kadang apa-apa kok banyak nenek mencari kawan tapi ibu menolak taruh sepak. Dengan asumsi ala gaek kok dak ketu kerajo de leko. Ndak itu kerajo loh ibu. Menolong apa kok ibu besok mati tolong dapat tu. Ya kan? Tapi tentu cari yang lah saleh lo nyo, ibadahnya lah mampan lo. Oh, kalau niayu di hari saya ndak mula tu. Nyerengi panjang saja tak salah. Ya tu. Ya bisa lo nyo menuntun ibu ke kawan ke masjid bagai. Ya tu. Ibu kadang subuh jarak rumah jauh jam 4:30 ibu ke masjid kita takut surang ya. Kalau lebar kawan kan ibu semangat ke masjid begitu tu. Carilah.
Macam itu. Dah. Dah dulu ya. Tak ada lagi Pak. Cukup ya. Nah gitu. Silakan ya. DM Ambo ya. Silakan. Inyo ndak ada dicabut izinnya lho Ibu. Setan kau dia izin innaka minal munzarin tu di surat Sad 80-nya. Di surat Sad 80 itu kata Allah innaka minal munzarin. Proposalmu saya ACC kata Allah. Ada caranya Ibu mendakik saya ke Tuhan cok. Sama gitu Ibu anjiang Ibu takut janjiang. Dah taluk Ibu melawan anjiang kalau nya tiba kawai Ibu dari. Ibu cari siapa punya anjiang dulu ya tak? Pak anjiang apa kok bagak kok ya nyo kaja taru siapa ya tolong kabek ya. Ala di kabek dorang punya aman Ibu nak. Setan cetu loh. Setan tu ada pemiliknya, Tuhan. Allah pemilik setan tu. Minta Tuhan ya Tuhan tolonglah belenggu setan tu lah ya. Jangan datangnya kamu boleh bisa. Ya bisa kalau kita minta ke pemilik bisa. Tu makanya kita berdoa qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Begitu dah? Memintalah ke Tuhan Itu jalannya. Tapi Ibu meminta setan tu pensiun tak mula, nya tak mau pensiun loh. Caranya minta ke Tuhan supaya Tuhan mengabeknya bisa. Tapi minta setan berhenti tak mau nya tak berhenti lah Ibu. Penyalah mengajukan proposal dulu. Tuhan izinkan ambo ya mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Kata Allah sip ACC sudah. Jadi Ibu taga-taganya nyo kerajo itu. Nyo adalah rahasianya Ibu. Bah setan kok diagi. Kalau kan bisa saja setan kok diciptakan Tuhan. Bah kok diciptakan Tuhan setan kok untuk menggoda mengganggu supaya wak terasa nikmat kalau manang. Nyo manang kok nikmatnya kalau berlawan awak. Kalau ndak ada lawan manang, kamu manang wak ada lawan lah. Makin barik lawan makin rancak manang ndak. Kalau Barcelona manang jo Madrid, tuh heboh. Tapi kalau Barcelona manang jo PSM Padang biasanya Pak. Jadi lawan kok penting supaya nikmat kemenangan terasa. Penduduk sorga tu para juara tu harus dengan susah payah dapat Ibu terasa nikmatnya. Itu salah satu rahasianya Allah bijaksana tu. Bakok diciptakan setan bisa disuruh ke surga langsung tanpa perjuangan. Tapi perjuangan itu akan sulit, semakin sulit dia semakin indah kenikmatan kemenangan terasa. Ibu kalau mengalahkan orang-orang hebat, ya mana bahagia. Kalau orang-orang wak sekelas, ya kan, tu juara satu, piwak surang di kelasnya juara satu. Juara satu kemangau surang situnya. Tapi di kelas ada 200 orang. Orang hebat itu ada juara satu. Tak beda Ibu juara satu yang kecil tadi. Itulah rahasianya tu. Ya Pak, makin banyak lawan Pak. Makin kuat lawan kau manang Pak, makin hebat Pak. Itu rahasianya tu. Jadi Ibunya suruh lu setan tu berhenti kerja dia asal aja kerajanya. Mana Ibu suruhnya berhenti. Nya tu kerajanya Ibu suruhnya berhenti. Tugas kita melawan. Tapi dia musuh. Kalau musuh lawan kan? Lawanlah. Kalau menang Wak, bahagia Wak. Tapi kok kalah Wak, celaka lah Wak. Nya setan ke Ibunya tak kado lah, nya jam terbangnya tinggi, makanya setan tu khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah. Khutuwat tu jamak. Tak selangkah lah Ibu. Ibu bapak tadi menjalang pai ke Mas Haji. Kau apa pengajian? Kau lah pacien tu. Gosokan banyak. Kerajo di rumah banyak. Masa alun macam-macam dari itu. Yang tak jadi pai kemari dapik dia tu. Dan tak loh mai beko salah menggosok tu. Dan pailah pengajian tu. Pailah caknya, pailah. Lah tiba di Mas Haji ke Ibu ndak aman lagi Ibu. Nyelo ke tembok kemari nyelo ke tonggak kemari. Ceramah mulai lalu langsung itu. Jadi jam terbangnya tinggi Ibu. Jadi Ibu kira lama tak berbuat baik ke kau. Kau tak rianya selipkan ke hati Wak, gitulah. Makanya berlindunglah.
Kalau ibu ingin selamat dari setan, nanti baca surat Al-Mu'minun ayat 98 99. Ayat 98. Ya, 97 98 ya. Surat 23 ayat 97 98. Itulah doa yang ibu harus baca tuh. Allahumma inni inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ibu bacalah tiap hari itu. Ya. Surah Al-Mu'minun 97 98. Ya. 97 98. Al-Mu'minun 97 98. Ya ibu, itu enggak ayatnya? Coba cek dulu. Ya kan? Katakanlah kata Allah. A'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, lindungi saya dari hamazat, dari tekanan-tekanan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lindungi saya dari kedatangan setan. Karena setan itu mendatangi saya, tolong tutup pintunya. Pokoknya baca saya doa tu tiap hari. Setan bukan berhenti berkerajo, cuma benteng ibu kuat. Tu usahanya. Setan tetapnya berkerajo ibu, tapi benteng ibu kuat. Karena ibu dibentengi. Baca doa tu. Ya, Al-Mu'minun 97 98. Nah, begitu. Nah, ibu, dah jam 11:30. Cukup dulu ya begitu sampai ayat 29 surat Al-Qiyamah. Nanti kita lanjutkan sampai ayat 36-nya, apa yang terjadi setelah ya kita dicabut nyawanya itu. Allah sudah kasih informasi. Ya, ini sering saya ulang-ulang karena rata-rata yang ikut pengajian dengan saya itu yang sudah pensiun. Itu makanya yang begini-begini materinya penting supaya takana lagi gitu, basuko dak kelamu lagi gitu. Itu ada proses yang kena hadapi dalam waktu dekat. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.